Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hamdani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kami kelompok 5 kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Randy Saputra, NIM 2462210012, dan rekan saya Fitri Nur Adisa dengan nomor NIM 2462210004. Dengan saya nama Dinda Mutiara Kasih dengan NIM 246221022. dan rekan kami yang satu yang bernama Ani Nurtikasari, NIM 2462210009. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang surga dan neraka. Baik, kita langsung ke materi. Sebelum kita mengetahui gambaran mengenai surga, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari surga itu. Ya, pengertian dari surga adalah berasal dari kata Arab yaitu al-jannah, yang artinya taman bunga, taman untuk bersenang-senang dengan kesenangan, kenikmatan, kelezatan, kemewahan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan. Surga dapat dinikmati tanpa batas, baik dari segi waktu, tenaga, aturan, dan lain-lain. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh keindahan dan kenikmatan abadi, dan sungai-sungai yang mengalir jernih dan mahligai, megah berisi berbagai makanan yang lezat. Tanahnya terbuat dari emas dan perak, pasir yang intan dan permata yang menawan. Surga dibagaikan taman yang rimbun dengan pohon-pohon dan bunga-bunga, menciptakan suasana serta penuh kedamaian. Kenikmatan kekal, tidak berkurang dan tercemar oleh apapun. Berita tentang keberadaan dan keindahannya banyak diceritakan dalam Al-Quran, diantaranya yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir yaitu neraka. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 sampai 35. Dan juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis quotes yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut: aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di pikiran siapapun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, bacalah ayat ini jika kamu mau, yaitu tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Berbagai kenikmatan yang indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka atas yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jauh lebih besar daripada kesenangan diperoleh manusia di dunia. Kenikmatan duniawi tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah tempat seukur cambuk di surga jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari.
Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian surga, sekarang kita memasuki nama-nama surga. Yang pertama dari surga Firdaus. Surga Firdaus artinya adalah taman atau pertamanan yang merupakan surga paling tinggi derajatnya. Surga Firdaus terletak di bawah Arsya Ar-Rahman. Firdaus adalah surga yang terbuat dari emas merah. Nama ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 11. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Dan artinya, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 11. Yang kedua, nama surga Naim. Surga Naim atau surga yang dipenuhi kenikmatan mencakup keseluruhan kenikmatan di dalam surga. Dari mulai kenikmatan makanan, minuman, pakaian, imaji, pewangian, pemandangan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan beragam nikmat baik itu bersifat zahir maupun batin yang terbuat dari perak putih. Nama ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Artinya, jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surah Asy-Syu'ara. Yang ketiga, nama surga Aden. Surga Aden terbuat dari intan putih. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kata Aden berarti tinggal selamanya. Sedangkan Adana berarti menempati. Seperti dalam ungkapan Adanatil badal, menempati negeri. Dan Adanatil ibil, unta yang menetap. Menurut Al-Jauhari, Jannah Aden juga disebut Jannatul Ikamah, yaitu surga tempat tinggal abadi. Kata Madin digunakan untuk menyebut kelompok yang menetap di suatu tempat sepanjang musim. Dan puasanya disebut Madan. Istilah Adin pun dipakai untuk unta yang tinggal di kandang. Surga ini di dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 11 kali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tegangan waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka langkah hebatnya siksaanku. Dan artinya yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalam sungai itu mereka mendapatkan segala mereka inginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Yang keempat, ada yang namanya surga Darussalam, yaitu surga Darussalam atau negeri yang dipenuhi keselamatan dari segala musibah, kecelakaan, dan segala hal yang tidak disukai. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalam surga itu mereka mendapat segala mereka yang inginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am
surga Darussalam terbuat dari yakut merah. Adapun penamaan Darussalam diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salam. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada penghuni surga seperti firman-Nya yang artinya yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalam surga itu mereka mendapat segala yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Yasin ayat 36. Yang kelima ada nama surga Mawa. Surga Mawa artinya tempat menetap. Nama surga ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga sebagai tempat kediaman, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 19. Surga Mawa terbuat dari zabarjat hijau. Berpendapat bahwa surga tersebut adalah tempat Jibril dan malaikat bertempat tinggal. Yang keenam ada nama surga yaitu surga Darul Khuldi. Surga Darul Khuldi artinya rumah keabadian. Sesuai dengan nama penduduknya, kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam tempat lain. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Dan yang ketujuh, yang terakhir, nama surganya Darul Mukamah. Surga Darul Mukamah yang berarti tempat abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri, dan dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesuh. Quran Surat Fathir ayat 34 sampai 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luasnya surga. Luas surga telah digambarkan dalam Al-Quran, yakni luas langit dan bumi. Sebanyak 2 kali Al-Quran mengatakan perihal luas surga tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang kamu sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dihendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Artinya, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Suatu hari Jibril mencoba mengukur panjang surga dengan terbang sejauh 30.000 hingga merasa letih. Lalu memohon kekuatan kepada Allah. Setelah itu ia terbang sebanyak 30.000 kali lagi, dengan setiap terbang setara 30.000 tahun, sampai akhirnya kehabisan tenaga. Ketika bertanya kepada Allah, apakah masih banyak surga yang belum diterbangi? Seorang bidadari muncul dan berkata bahwa upaya Jibril sejauh ini belum melewati halaman tendanya. Saat Jibril bertanya siapa dia, bidadari itu menjawab bahwa dirinya diciptakan untuk orang mukmin. Oke, untuk materi ini saya akan jelaskan pintu-pintu surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa surga mempunyai 8 pintu.
yang terbuat dari emas, yang dihiasi dengan jauhar sejenis mutiara. Masing-masing pintu tersebut adalah: pintu pertama bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu ini diperuntukkan bagi para nabi dan rasul, para syuhada, dan para orang-orang yang dermawan. Pintu kedua adalah pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang rajin mengerjakan sholat dan menyempurnakan dan memperbaiki wudunya, serta menyempurnakan syarat dan rukun-rukun sholatnya. Pintu ketiga ada pintu masuk bagi orang-orang yang memberikan zakat dan kebaikan jiwa, yaitu senang hati dan ikhlas. Pintu keempat adalah pintu masuk bagi mereka orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Pintu kelima adalah pintu masuk bagi orang-orang yang menjaga hawa nafsunya dan mencegah dari syahwat. Pintu keenam adalah pintu bagi mereka orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Pintu ketujuh adalah pintu bagi mereka yang berhijab atas nama Allah. Pintu terakhir, yaitu pintu ke-8, adalah pintu masuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah yang senantiasa menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan. Dan bagi mereka yang beramal soleh, termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya dan mempererat tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang berwudu dari kamu yang menyempurnakan wudunya kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melainkan pasti dibukakan baginya ke-8 pintu surga dan ia boleh memilih di mana ia masuk. Hadis riwayat Muslim. Penduduk surga, yaitu dalam Al-Quran cukup banyak digambarkan mengenai surga itu kesenangan penghuninya dan siapa pula yang pantas menempatinya. Berikut beberapa orang yang berhak menjadi penduduk surga, yaitu diantaranya yang pertama, orang yang beriman, beramal soleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Yang kedua, orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 90. Yang ketiga, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Imran ayat 142. Yang keempat, ada orang yang berbuat baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, maka Allah memberikan pahala kepada mereka atas sesuatu yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 85. Yang terakhir, ada orang yang teguh pendirian atau istiqomah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surah Fusasilat ayat 30. Di sini ada kisah salah satu orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga. Siapakah dia? Beberapa sumber pustaka menyebut nama orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga adalah Juhainah.
Sayangnya tidak diceritakan sosok tersebut dengan detail. Misalkan selama di dunia, salah satu buku yang menyebut Juhainah adalah dahsyatnya hari kiamat oleh Ibnu Katsir. Informasi ini dikutip dari salah satu riwayat Imam At-Kunti. Dalam hadis, Rasulullah menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja, pemiliknya? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Nah, pertanyaan tersebut akan saya jelaskan tentang bidadari surga. Bidadari merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada penghuni surga. Al-Quran menyebut bidadari dengan kata hurun ain. Hurun adalah bentuk jamak dari kata haura, artinya wanita muda, cantik, baik, memikat hati, dan berkulit putih bersinar. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 70, artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi, cantik-cantik. Bidadari surga diciptakan langsung oleh Allah dari zat yang suci, jernih, dan tipis, tanpa melalui proses kelahiran seperti makhluk lainnya. Mereka memiliki keindahan dan kecantikan yang luar biasa, serta dimuliakan sebagai makhluk yang suci dan istimewa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Al-Quran banyak menjelaskan sifat dan karakteristik bidadari. Berikut beberapa sifat-sifat yang baik diantaranya. 1. Berumur sebaya. Dalam Quran Surah An-Naba ayat 33, artinya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang kedua, baik lagi cantik. Dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 70, artinya, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi, cantik-cantik. Yang ketiga, suci tidak tersentuh manusia dan jin. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 74, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Selain itu juga bidadari digambarkan dengan kiasan yang sangat indah, di antaranya yang pertama, mutiara yang tersimpan rapi. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Waqiah ayat 23, artinya, laksana mutiara yang tersimpan baik. Yang kedua, telur burung unta yang tersimpan baik. Dijelaskan pada Quran Surah As-Saffat ayat 49, artinya, seolah-olah mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Yang ketiga, permata yakut dan marjan. Dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Artinya, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Makanan dan minuman surga. Penduduk surga akan dihidangkan makanan dan minuman yang lezat yang sangat menggugah selera. Makanan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga adalah ekstra hati ikan. Thauban meriwayatkan, seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, apa sungguhan bagi mereka ketika masuk surga? Beliau menjawab, tambahan hati ikan besar. Lalu dia bertanya lagi, apa makanan mereka setelah itu? Beliau menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga. Kemudian dia bertanya lagi, apa minuman mereka? Beliau menjawab, air dari mata air yang disebut salsabil. Maka dia berkata, kamu benar, hadis riwayat Muslim. Selain daging hati ikan, makanan lain yang disajikan ialah daging burung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 21. Artinya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Selain makanan, Allah Subhanahu wa taala memberi minuman kepada para penghuni surga yang berbeda-beda setiap harinya. Susu diberikan pada hari Senin, arak diberikan pada hari Selasa, air dari sungai Salsabil diberikan pada hari Rabu, minuman Zanzabil diberikan pada hari Kamis, minuman Rahikul Maktum diberikan pada hari Jumat, air diberikan pada hari Sabtu, madu diberikan pada hari Minggu. Pakaian dan perhiasan surga. Penghuni surga diberi pakaian mewah dari sutra halus yang indah, sopan, dan menutup aurat, serta perhiasan dari emas, perak, dan mutiara. Berbeda dengan di dunia, di surga baik lelaki maupun perempuan diperkenankan memakai perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin dari bahan-bahan berharga tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 31, artinya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Di sini saya akan menjelaskan pandangan ulama mengenai surga. Yang pertama, pandangan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, surga adalah tempat yang sepenuhnya bebas dari kesedihan dan kesusahan, menawarkan kebahagiaan dan kenikmatan abadi yang berbeda dari kehidupan duniawi yang penuh ujian. Surga bukan hanya memberikan kesenangan fisik, tetapi juga kebahagiaan spiritual di mana jiwa manusia mencapai kesempurnaan melalui kedekatan dengan Tuhan. Bagi Al-Ghazali, kenikmatan tertinggi di surga adalah perjumpaan dengan Allah, sebuah kebahagiaan ilahiyah yang melampaui kenikmatan duniawi yang sementara. Yang kedua, pandangan Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari mengemukakan arti surga, jannah, sebagai suatu tempat. Artinya, surga memang menjadi satu tempat atau berbentuk tempat yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan kebajikan. Hal ini dapat dipahami saat beliau menafsirkan ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, pandangan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya berjudul Al-Jami li Ahkam Al-Quran juga menyebutkan konsep surga ini sebagai suatu tempat. Di dalamnya ada pepohonan dan sungai yang mengalir. Menurut Al-Qurtubi, kata jannat berarti surga, memiliki fungsi sebagai pelindung orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti makna al-mijan, perisai, janin, dan jannah surga. Kata al-jannat dalam Al-Quran sudah mencakup arti pepohonan di dalamnya, dan untuk itu cakupannya sangat luas.
Dalam keterangan lainnya dipahami saat ia menjelaskan arti Quran surah Al-Hadid ayat 21. Artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari surga memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh kebaikan dan keikhlasan. Kesadaran bahwa dunia adalah tantangan yang bersifat sementara, mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh kesabaran dan memperbanyak amal soleh dengan niat yang ikhlas. Hal ini mendorong kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan merugikan, menjaga moralitas dan berusaha memperbaiki diri guna mencapai perdamaian dunia dan akhirat. Pola pikir ini mendorong pandangan hidup yang optimis dan keyakinan bahwa kerja keras dan ketekunan akan membawa kebahagiaan abadi. Beda dari kata surga, ketika kita mendengarkan kata neraka membuat kita merinding dan ketakutan. Banyak sekali manusia yang tidak ingin terjerumus ke dalam api neraka. Namun, setiap manusia akan ada perjalanannya, dan itu tidak terlepas dari segala godaan setan. Hal ini bermula dari iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Neraka atau An-Nar adalah tempat yang dipenuhi oleh siksaan, balasan, kesengsaraan di akhirat, dan ini diperuntukkan orang-orang yang kafir, munafik, dan orang-orang yang tidak menaati segala peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertobat kepadanya. Neraka itu dipenuhi oleh api yang bergejolak dan meluap-luap dengan dahsyat. Panasnya api neraka adalah 70 kali lebih besar daripada panasnya yang ada di dunia, sehingga hawanya saja dapat membuat kulit kepala mengelupas, dan itu sampai ke ulu hati. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 15 dan 16. Yang artinya, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Neraka bahkan mampu menampung matahari dan bulan. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, matahari dan bulan seperti dua sapi yang diikat kemudian dilemparkan ke neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Jangka waktu seseorang di neraka itu berbeda-beda tergantung amal perbuatannya. Kaum mukmin berdosa akan masuk neraka tapi hanya sementara dan ia akan menuju surga. Sedangkan orang kafir, orang musyrik yang tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka ia akan kekal di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat ke-6. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nama-nama neraka. Nah, sebagaimana surga, neraka juga memiliki nama-nama yang menunjukkan sifatnya. Yang pertama ada neraka jahanam. Neraka jahanam ini digunakan banyak sekali untuk nama-nama yang ada di neraka. Neraka jahanam ini pekat, tidak ada cahaya dan juga penuh siksaan. Panasnya juga 69 kali lebih besar daripada panas yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Musallat surah ke-77 ayat 32. Artinya, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Yang kedua, neraka lazza. Neraka lazza ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Lail ayat ke-14 sampai 16 yang artinya, maka kami memperingatkan kamu dengan api yang menyala-nyala, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran
dan berpaling dari iman. Nah, yang ketiga ada neraka hutama. Neraka hutama ini diperuntukkan untuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala karena tertipu daya oleh kenikmatan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Humazah ayat 4 sampai 5, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yang keempat ada neraka sair. Neraka sair ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat ke-10. Artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Kelima ada neraka sakar. Neraka sakar ini diperuntukkan orang-orang yang melalaikan sholat, tidak memberikan makan kepada orang miskin, dan tidak percaya pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46, yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Yang keenam ada neraka jahim. Neraka jahim ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, mendustakan agama, dan melanggar segala larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti berjudi, berzina, meminum khamar, dan membunuh tanpa hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah ayat ke-86. Artinya, adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Yang ketujuh dan yang terakhir ada neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki dosa sebesar seperti menjadi musuhnya Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Qaryah ayat 9, yang artinya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, luasnya neraka ini dijelaskan pada Yazid Ar-Qaisi meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu yang tidak biasa, serta dalam keadaan berubah mukanya. Sehingga Nabi SAW menanyakannya, mengapa kulihat mukamu berubah? Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu sangat besar, untuk bersuka cita sebelum ia merasa aman daripadanya. Begitu jawabnya. Nabi SAW berkata, ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam. Jawabnya, baiklah. Ketika Allah menjadikan jahanam, dinyalakannya ia selama 1000 tahun sehingga ia memerah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga ia menjadi putih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun sehingga ia menjadi hitam. Begitulah hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan baik, seandainya saja jahanam terbuka hanya sebesar lubang jarum, niscaya ia dapat membakar penduduk dunia seluruhnya karena saking panasnya. Hadis ini menyebutkan bahwa neraka jahanam memiliki 4 kaki dengan jarak antar kaki setara perjalanan 1000 tahun, serta 30 kepala dengan 30.000 mulut di setiap kepala. Setiap mulut memiliki 30.000 gigi geraham seukuran 1000 kali gunung Uhud, dan 2 bibir seluas dunia yang dihiasi rantai besi. Rantai ini memiliki 70.000 mata rantai, masing-masing dijaga oleh malaikat dalam jumlah yang tak terhitung. Penduduk neraka itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenisnya, tapi pembahasan kali ini saya akan membahas 5 penduduk neraka. Yang pertama ada orang kafir. Orang kafir ini adalah orang yang mengingkari agama Allah, tidak mempercayai Allah, Rasulullah, nabi-nabi. Bahkan ia tidak mempercayai hari kiamat dan juga qadar baik dan qadar buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Anfal ayat ke-36, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian hal itu menjadi sebab penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan ke neraka jahanamlah
yang orang-orang kufur itu akan dikumpulkan. Yang kedua ada orang munafik. Orang munafik ini kelihatannya saja kelihatan suci, dapat dipercaya dan lain sebagainya, tetapi ia tidak sesuai dengan kelihatannya. Lain pula di mulut, lain pula di hati, lain pula di perkataan, dan lain pula di perbuatan. Sesuai dengan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nisa ayat ke-140, artinya sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Yang ketiga ada orang zalim. Orang zalim adalah orang yang menyuruh orang di luar batas kemampuannya. Hal ini disebut juga dengan tindakan melampaui batas atau tindakan zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Asy-Syura ayat ke-42. Artinya, sesungguhnya alasan untuk menyalahkan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak alasan yang benar, mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Yang keempat ada orang sombong. Orang sombong ini adalah orang yang angkuh dan selalu membanggakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan tersebut dan disebut juga dengan perbuatan tercela. Umumnya ini dibenci juga oleh umat manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nahl ayat ke-29. Artinya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Yang kelima ada orang pendusta dan pembohong. Orang pembohong ini adalah orang yang menyatakan suatu keadaan tidak sesuai dengan kenyataannya, lain di hati, lain juga di mulut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-25. Artinya, lalu kami membinasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tingkat azab di akhirat beragam sesuai dengan beratnya dosa. Pelaku kekafiran berat mendapatkan siksaan yang lebih besar, sementara dosa besar dan dosa kecil itu juga dibedakan. Kadang siksaan diringankan berkat kebaikan di dunia atau sebab lain yang Allah kehendaki. Berikut macam-macam bentuk siksaan di neraka, di antaranya yang pertama ada dihancur luluhkan. Di dalam neraka, segala sesuatu yang ada dalam tubuh penghuninya akan dihancurkan dan dilelehkan, seperti lemak dalam minyak panas. Kepala mereka akan disiksa dengan cairan kuningan yang dilelehkan dan dituangkan ke atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 19 sampai 22. Artinya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka, bahkan juga kulit mereka. Dan untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, lantaran kesesaran mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar. Yang kedua, diseret wajahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 47 sampai 48. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesakan di dunia dan di dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa segala organ tubuh mulai dari kulit, daging, otot, dan saraf penghuni neraka terkelupas. Bahkan daging pada kedua tumitnya menjuntai di sepanjang tubuh dengan panjang 60 hasta dan kemudian dibungkus lagi dengan kulit yang lain lalu diseret ke air yang sangat panas. Yang ketiga, dinaikkan ke puncak neraka lalu dilemparkan ke dalamnya. Penghuni neraka ada yang disisa dengan dinaikkan ke puncak neraka kemudian dijatuhkan ke dalam neraka secara berulang-ulang berkekalan selamanya. Sabda Nabi SAW, barang siapa bunuh diri dengan sepotong besi, maka sepotong besi itu akan berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun itu akan di tangannya untuk diminumkan di dalam neraka jahanam, berkekalan selama-lamanya. Barang siapa menjatuhkan diri dari puncak gunung untuk bunuh diri, maka dia akan menjatuhkan diri di neraka jahanam dengan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berputar-putar di neraka sambil menyeret isi perut. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang dihadirkan lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga terburailah isi perutnya
di neraka. Kemudian dia berputar-putar seperti keledai berputar pada tambatannya, sehingga penduduk neraka berkumpul seraya bertanya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dahulu kamu merintahkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran?" Orang itu menjawab, "Benar, aku dahulu ketika di dunia memerintahkan kepada kalian melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukannya." Yang kelima, dilemparkan ke tempat sempit sehingga tidak mampu bergerak. Ada pula penghuni neraka yang sisa dengan dilemparkan ke tempat yang sempit sehingga tidak mampu bergerak sedikit pun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-13. Artinya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka, itu dengan belenggu mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Keenam, terhalang dari melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Azab yang paling besar bagi ahli neraka adalah bahwa mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka. Nah, teman-teman, ada nih salah satu kisah menarik dari Rasulullah SAW. Kisah tersebut menceritakan seseorang yang awalnya masuk neraka namun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia masuk surga karena kebaikan kecilnya. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika seekor anjing berputar atau mengitari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan. Tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya, maka perempuan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti demikian. Hadis riwayat Bukhari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan sebuah penjelasan ini, yang dimana makanan penghuni neraka. Di dalam surat Ad-Dukhan nomor surat 44 dari ayat 43 sampai 46, yang artinya sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang yang banyak dosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perutnya, seperti mendidihnya air yang amat panas. Dan yang kedua, artinya mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini salah satunya dari Al-Quran Al-Ghoshiyah nomor surat 88 dari ayat 6 sampai 7. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut, yang dimana ada minuman penghuni neraka. Minuman penghuni neraka terdiri atas berbagai macam, sebagaimana terlihat dari nama-namanya, yaitu salah satunya adalah Al-Hamim, yang dimana Al-Hamim yaitu air panas yang telah mencapai puncak didih sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan yang kedua ada Al-Ghosaq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Ghosaqo adalah cairan yang mengalir dari kulit dan daging orang kafir. Dan yang ketiga ada Asyadid. Asyadid adalah nanah dan darah. Air itu akan diumumkan kepada para penghuni neraka hingga mereka hampir tidak bisa menelannya. Yang keempat ada Al-Muhul. Al-Muhul adalah nanah dan darah hitam seperti minyak jelantah. Yang kelima ada Gosilin. Gosilin adalah makan dari darah dan nanah. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan pertanyaan tersebut, yang dimana tentang pakaian penduduk neraka. Para penghuni neraka akan memakai pakaian yang terbuat dari api, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana artinya, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelengkir, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Ini di dalam surat Ibrahim nomor surat 14 dari ayat 49 sampai ayat 50. Baik, saya akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut, yang dimana pandangan ulama mengenai sebuah neraka. Yang pertama ada pandangan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, neraka bukan sekedar tempat fisik, melainkan kondisi eksistensial di mana jiwa-jiwa mengalami penderitaan akibat keterpisahan dari Tuhan, yang membawa penyesalan mendalam dan kehilangan rahmat Ilahi. Penderitaan di neraka merupakan konsekuensi dari perilaku buruk di dunia bagi mereka yang mengabaikan atas perintah Allah. Mereka adalah
hasil dari hati yang tidak disucikan dan jiwa yang dikuasai nafsu, seperti keserakahan dan kesombongan. Dalam pandangan ini, mereka mencerminkan kerusakan jiwa yang telah jauh dari kebenaran dan keutamaan. Dan yang kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran dan hidup dalam kefasikan, yakni mereka yang jauh dari taufik, maksudnya kemampuan menerima dan mengikuti petunjuk Allah, dan taufik, maksudnya pembenaran spiritual terhadap kebenaran. Al-Jailani menegaskan bahwa taufik dan tahqiq adalah kunci kedekatan dengan Allah. Taufik mengarahkan seseorang untuk hidup sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi keburukan tersebut. Sedangkan mereka yang jauh dari taufik cenderung menolak kebenaran dan mengikuti jalan kefasikan. Dan yang ketiga ada dari Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Mas'ud tentang neraka, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat bahwa akan datang suatu waktu pada neraka jahanam ketika pintu-pintunya berkibar dan tiada seorang pun di dalamnya. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa hukuman di neraka mungkin tidak kekal. Suatu saat neraka bisa kosong setelah para penghuninya diampuni atau dikeluarkan sebagai wujud kasih sayang Allah. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa dapat diambil dari neraka adalah pembelajaran dan pemahaman tentang neraka, memberikan pelajaran penting tentang tanggung jawab moral, pentingnya taubat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewaspadai akibat di akhirat akan mendorong kita untuk berperilaku baik dan menjauhi dosa. Mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat sebelum terlambat. Oleh karena itu, hal tersebut memotivasi kita untuk memperbaiki diri, menjauhi larangannya serta menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Jadi begitulah dari penjelasan tentang dari sekian banyaknya makanan, minuman dan yang dapat diambil dari neraka. Kesimpulan dari materi surga dan neraka, konsep surga dan neraka dalam Islam mengajarkan bahwa surga adalah tempat kebahagiaan abadi bagi mereka yang beriman dan taat. Sementara neraka adalah tempat penderitaan bagi yang menentang Allah. Gambaran tentang keduanya dalam Al-Quran dan hadis mengingatkan akan balasan atas perbuatan baik dan buruk, mendorong umat untuk hidup sesuai nilai norma dan spiritual. Kesadaran akan surga dan neraka memotivasi kita untuk memperbaiki diri, fokus pada amal soleh, dan menjalani hidup dengan keikhlasan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selesai sudah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Sukses di dunia itu keren, tapi sukses di akhirat itu baru level ultimate. Paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.